Pemirsa, ketemu lagi dengan channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Nah, kali ini kita punya tamu istimewa, yaitu Mas Lutfi Agriawan. Saya panggil Mas karena beliau adalah jauh lebih muda dari saya. Panggil Mas saja Mas ya. Jadi Iya, Pak. ya jangan dipanggil Pak, nanti menuakan itu. Dan beliau ini saudara-saudara adalah brand office head dari Yogyakarta Cek Ditiro, Kepala Cabang BRI Cek Ditiro, dan prestasinya sudah banyak banyak memegang award, antara lain pemenang program BRI Dobrak NPL Goes to Japan, juga Goes to Korea tahun 21-22 ke Korea. Kemudian pemenang program Lifetime Achievement SME, saya ini Small Medium Enterprise, Goes to Thailand tahun 2023 baru saja. Dan sebagai kepala cabang sudah berkeliling sejak dari Batu Licin ini di sana tahun 2020, kemudian ke Maros 2022, akhirnya mendarat di Yogyakarta di Cek Ditiro, cabang Cek Ditiro. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Lutfi. Malam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Selamat Ya, malam, Prof. Terima kasih ini ya, kesempatannya. ya, kita ngobrol-ngobrol untuk memberi informasi kepada para mahasiswa. Karena mahasiswa itu sebetulnya butuh informasi, tapi kadang-kadang bank itu kurang memberi informasi. Maka kita berikan informasi dari produk BRI itu apa yang bisa dipersembahkan untuk pendidikan, khususnya pendidikan tinggi bagi mahasiswa. Apa Mas, kira-kira? Nih, baik, Prof. Terima kasih ini. Kalau produk ya, kalau dari Ya, kami tentunya ada aplikasi Brimo, Prof. Kalau oke. Ya, aplikasi Brimo ini super apps kami gitu ya. Di situ teman-teman mahasiswa bisa memanfaatkan banyak hal, Prof. ya. Mulai dari literasi keuangan, bikin Hmm. RDN, di situ juga bisa investasi emas dan lain sebagainya, Ya. Prof. Iya, iya. Kan anu kan ada apa cara-cara dan tinggal mengikuti klik-klik-klik gitu Mas ya. Gitu. Betul, Prof. Ya, saya juga punya Mas Brimo. Selalu selalu pakai sidik jari, jangan lupa sidik jari. Nah, silakan. Mau ada share apa ini Mas? Jadi Ya, izin Prof, mungkin yang terbaru dari Brimo, Prof. Alhamdulillah, terima kasih juga support dari UNY gitu. Kami sudah diperkenankan untuk integrasi sistem, Prof. Jadi Alhamdulillah, oke, mulai tahun ini kami menjadi salah satu alternatif pembayaran, khususnya pembayaran UKT dan juga pendaftaran teman-teman mahasiswa baru gitu. Jadi izin ya, saya share, Prof. ya. Nah, Hebat. Ya, hebatnya apa ini? Eh, Nah, apa- jadi Prof khusus untuk teman-teman mahasiswa UNY ya, jadi biayanya nol gitu ya. Kamu Ya, menggunakan Brimo, bayar UKT ya dan lain sebagainya itu tidak dikenakan biaya. Ya, memang kalau nanti menggunakan virtual account-nya bank lain itu ada biaya transfer antar bank ya 2.500 seperti yang lainnya juga, Prof. Ya, tapi kalau untuk menggunakan Brimo sendiri ya mahasiswa gratis ya. untuk bayarannya. Nah, ini kan tidak berlaku untuk mahasiswa UNY aja, ya. Apakah memang kerjasamanya baru dengan UNY, Mas? Gimana? Kalau untuk pembayaran UKT juga pembayaran pendaftaran tidak, Prof. Tapi ada banyak universitas yang sudah kerjasama di level nasional maupun di Yogyakarta itu sendiri, Prof. Jadi kalau di Jogja sendiri mungkin ada beberapa universitas lain, negeri maupun swasta yang sudah bekerja sama dengan kami, Prof. Seperti itu, Prof. Oke, jadi mekanismenya bagaimana itu? Kalau membayar itu kita klik aplikasi, terus klik nomor virtual account-nya, klik klik lagi gitu ya, hanya beberapa klik itu. Betul, memang tetap Prof. Jadi jadi mahasiswa perlu masuk dulu ke portal kemahasiswaannya dulu. Setelah itu nanti buka Brimonya ya tadi tinggal pakai fingerprint ya, lalu cari menu pendidikan, masuk ke
institusinya, teman-teman tinggal cari Universitas Negeri Yogyakarta, masukkan virtual account, cek tagihan, dan lakukan pembayaran. Nah, memang keunggulan kami tentunya ada di seluruh Indonesia, khususnya untuk Bapak Ibu mungkin mahasiswa yang memang orang tuanya ada di luar kota, hanya tinggal teman-teman berikan virtual account-nya, nanti sudah bisa langsung dibayarkan oleh orang tuanya. Demikian, Oh, Prof. oke. Ya, 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 ya. Itu berarti berlaku untuk anu dong. Untuk mahasiswa lama untuk bayar UKT ya, bukan pendaftaran saja itu. Betul, Prof. Jadi untuk pendaftaran yang mahasiswa baru juga bisa, untuk UKT pun bisa, Prof. Nah, sekarang kalau mahasiswa punya akun di BRI, sudah gratis belum? Kalau mahasiswa sudah, Prof. Oh, Aman. oh, Ye. aman ya. Jadi tidak dipungut biaya administrasi pemeliharaan akun itu. Oh enggak, Prof. Kalau itu gitu. Karena kan sudah jadi satu untuk pada saat pembayarannya itu pasti administrasinya nol, Prof. Gitu. Karena memang rekanan kami UNY kami berikan gratis untuk yang menggunakan Brimo. Oh, nah, jadi dengan Brimo itu maksud saya ini Mas, kalau kita punya tabungan, mahasiswa punya tabungan di BRI, itu ya nggak dikenakan biaya untuk akunnya itu, enggak ya? Oh, kalau akun nomor rekeningnya, Prof. Ya, Oh masih, Prof. Tapi tetap lebih murah dibanding yang biasanya. Begitu. oh, jadi diperlakukan khusus ya mahasiswa ketika membuat Betul. akun itu. Nah, Betul, Bro. Memang ada karakteristik khusus untuk teman-teman mahasiswa apabila akan membuka rekening di BRI. oke, kalau jadi coba Mas, stop share supaya kita bisa ngobrolnya lebih mantep nih. Nah, apa lagi Mas di samping itu? Nah, atau yang direncanakan atau ke depan atau yang sudah bisa difasilitasi oleh BRI terhadap mahasiswa, Oke, terutama kemarin terima kasih, Prof. Kemarin pun kami sudah melakukan simbolis ya terkait dengan beasiswa. Jadi kepada mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi, kami ada juga pemberian beasiswa, tentunya dengan syarat dan juga mengikuti prosedur yang ada di universitas. Jadi kemarin kami dapat 30 ya mahasiswa yang memenuhi kriteria dan alhamdulillah juga sudah kami berikan beasiswa berupa tabungan Britama, Prof. Demikian, Oh, Prof. ya, 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 ya. Apa syaratnya itu? Beasiswa itu harus punya indeks prestasi khusus atau harus anak dari orang yang kelas ekonomi bawah itu atau yang penting, oh kalau beasiswa tentunya prestasi Mas ya. Apa syaratnya bagi BRI? Betul, Prof. Jadi memang indeks IPK kumulatif itu ya, itu yang 10 besar di antara teman-teman yang lain gitu. Memang kami tetap menyerahkan prosedurnya dan pemilihan mahasiswanya kepada pihak universitas, Prof. Demikian. Ya, 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 ya. Oh, bagus itu. Jadi, nah, kalau yang lain, Mas, misalnya pengumuman rekrutmen untuk pegawai segala macam itu apa pernah BRI mengumumkan kepada uh, universitas-universitas? Karena salah satu mahasiswa saya ada di BRI, Mas. Pada zaman pada zaman direkturnya Pak Baikuni, itu ada masuk di situ. Nah, apakah ke depan ada rencana misalkan saja BRI membuat rekrutmen sehingga apa eh, mencoba ada calon-calon yang dari UNY begitu, misalnya. Betul, Prof. Memang kalau untuk rekrutmen sendiri sebenarnya masuk ke universitas itu jadi salah satu tujuan kami juga gitu. Memang kalau untuk saat ini kami juga biasa ikut di Career Day seperti itu. Jadi kalau memang di Oh, UNY sendiri menyelenggarakan, kami biasanya akan berpartisipasi di situ ya untuk manajemen trainee-nya maupun leveling untuk yang relationship manager ataupun nanti ada dari salah satu anak perusahaan kami dari PKSS itu yang akan rekrutmen juga. Jadi seperti itu, Prof. Jadi kami sangat terbuka untuk rekrutmen baik yang lokal Jogja maupun nanti yang levelnya nasional seperti manajemen trainee, Prof. oh, Ataupun di
bukaan bersama Kementerian BUMN. Biasanya seperti itu, Prof. Oh, apakah BRI punya anu Mas? Polisi merekrut tidak harus dari fakultas ekonomi atau yang ngerti akuntansi, tapi dari fakultas apa saja yang memiliki talent yang itu dibutuhkan oleh BRI. Misalkan saja jago karate, jago tenis atau apa ada nggak itu? Betul, Prof. Memang tadi yang saya sampaikan itu tidak harus dari ekonomi gitu. Dari jurusan yang lainnya pun bisa. Memang nanti standarnya ada di IPK dan lain sebagainya. Ya, untuk tadi saya sampaikan memang tidak harus ekonomi. Jadi jurusan yang lain pun bisa, MIPA, psikologi, ya, dan lainnya pun bisa gitu ya. Apalagi kalau misalnya punya keahlian tertentu di bidang olahraga, itu pun akan jadi nilai plus ya Ya, nanti pada saat rekrutmen. Demikian, Prof. ya. Tapi itu anu ya untuk relation manager bukan melalui skema apa yang disebut biasa di bank itu saya dengan ODP ya, ODP ya, bukan ya? Ya, betul, betul, Prof. Betul. Oh, betul yang mana? Betul yang RM. Yang RM, Prof. Biasanya ya seperti itu, Prof. Ya, ya, ya. Itu polosinya memang ada dua macam, Mas. Jadi untuk lokal branch Jogja dan juga skim nasional, memang begitu ya. Iya, untuk saat ini memang ada yang manajemen trainee, ada yang relationship manager, Prof. Hmm. Ya, ya. Yang yang paling banyak apa ya? Karena sekarang kan dengan IT ini, relationship manager itu apa juga masih dibutuhkan begitu banyak jumlah ya. Kan bisa digunakan IT ya. Itu berdampak nggak Mas IT itu? Betul, Prof. Tetap tetap berdampak kepada BRI, tapi memang BRI kan sebagai perbankan yang menyalurkan pinjaman dan juga simpanan tentunya, Prof. Jadi teman-teman relationship manager memang masih sangat dibutuhkan di perbankan saat ini, Prof. Jadi memang di kami pun teman-teman frontliner itu di apa ya, diberikan karir journey-nya pun nantinya ke marketing seperti itu, Prof. Hmm. Kalau dari RM itu prospek karirnya sampai mana, Mas? Apakah misalkan paling tinggi yang bisa dicapai apa itu? Yang Ya, dari RM? ya, kalau untuk saat ini RM pun nanti bisa menjadi pinca, Prof. Seperti Oh, itu. Gitu karena saat ini memang terbuka sekali ya karir journey yang ada di BRI. Jadi teman-teman pun punya kesempatan yang sama untuk nantinya bisa melangkah ke jenjang karir yang selanjutnya seperti itu. oh. Termasuk nantinya pun sampai ke Pinca. Namun biasanya teman-teman yang di daerah itu nanti akan apa ya, akan galau gitu ya, Prof, kalau sudah dibenturkan dengan mungkin pindah seperti itu gitu. Jadi kebanyakan mereka nggak dipindah-pindah kalau skema RM itu ya, bukan ODP. Ya, betul, Prof, gitu. Jadi memang di lokal sini biasanya nanti kalau untuk rekrutmennya sebenarnya dibuka, sangat dibuka oleh manajemen BRI gitu ya. Namun untuk biasanya nanti yang dari RM ini yang akan apa ya, menentukan pilihannya gitu ya. Karena biasanya memang kan harus bergeser karena leveling manajerial kan nggak banyak jumlahnya, Prof. Seperti itu, Ya, Prof. dan Mas, selain itu Mas, sekarang kan e-money itu luar biasa. BRI produknya apa namanya untuk e-money itu? Untuk Ya, betul. Kami Brizi, Prof, dan saat ini juga sudah cukup banyak, khususnya di tol dan juga di beberapa minimarket itu sudah bisa digunakan gitu. Jadi saat ini pun penetrasi untuk Brizi sendiri itu sudah cukup banyak. Dan mungkin kalau di mall-mall sudah ada tulisan Brizi-Brizi itu bisa menggunakan kartu pembayaran elektronik dari BRI, Prof. sebetulnya apa itu? Brizi itu maksudnya mau membrandingkan apa? BRI, ZI, apanya itu sebetulnya? Iya, BRI Easy itu, Prof, sebenarnya, Prof. Oh, BRI IC, BRI Ya, IC. Brizi, Prof. Oh, jadi mudah lah, very mudah lah. Artinya Ya, eh, friendly, friendly customer, ya seperti itu. Eh, betul. Jadi memang mudah digunakan, hanya tinggal menggunakan kartu elektronik tadi bisa ya, digunakan untuk pembayaran. ya, saya juga merasa begitu, Mas. Mudah menggunakan, tapi yang sulit itu mengisi uangnya itu. Iya, Prof.
Tapi kalau pakai pakai Brimo kan sudah mudah, Prof. Iya, iya, iya. Nah, kalau eh, BRI pernah berpikir untuk memberi kredit mahasiswa nggak, Mas? Nah, memang kalau untuk mahasiswa sendiri, Prof, ini juga jadi concern kami karena kan kemarin beberapa universitas juga sempat menanyakan, tapi memang karena belum bankable kan adik-adik mahasiswa kan belum punya gaji ya. Iya, Untuk iya. saat ini solusinya adalah kartu kredit bagi orang tua, Prof. Jadi Oh, dengan menggunakan eh, kartu kredit ini ya dengan tentunya dengan syarat dan ketentuan dari orang tuanya juga, Prof. Gitu. Nanti orang tua akan melakukan pembayaran menggunakan kartu kredit ini. Memang kalau untuk saat ini masih levelnya masih konsep, Prof. Gitu. hmm, Karena memang masih belum memungkinkan untuk menggunakan itu untuk sekarang. Tapi memang pengembangannya kan kita masih cukup optimis ya karena kami pun perbankan menyadari gitu ya dari adik-adik mahasiswa mungkin ada yang kesulitan pembayaran untuk sekaligus lunas gitu, Prof. ya, Mungkin ada cicil-cicil gitu ya, tapi memang kalau untuk mahasiswanya sendiri itu pasti belum bankable kalau boleh saya bilang. ya, Yang ya. kita bisa biayai itu ya orang tuanya gitu ya. Salah satunya karena memang mungkin lokasi orang tuanya itu tidak berada di satu kota dengan universitas ya. Yang paling fleksibel adalah kartu kredit gitu. Jadi kartu Hmm, kredit dulu daftar kalau memang layak ya sesuai dengan ketentuan kartu kredit nanti dia akan bisa membayar kartu kredit. Karena kartu kredit pun itu ada promo biasanya 0% jadi tanpa bunga juga seperti itu, Prof. ya, 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 ya. Oke, baiklah. Mas Lutfi, saya kira sudah banyak informasi dan para mahasiswa, terutama mahasiswa UNY, jangan lupa Anda bisa memilih instrumen untuk membayar ke UNJ, yaitu dengan apa virtual account dari BRI dan itu gratis. Mudah-mudahan ini tidak terlewatkan bagi saudara-saudara mahasiswa. Saya kira untuk mendapatkan gratis itu tidak semua bank ya. BRI selangkah maju untuk melakukan itu. Terima kasih Mas Lutfi atas waktunya. Kasih, Prof. Izin Prof menyampaikan juga untuk pembayaran melalui BRI juga ada Ya, undian untuk adik-adik mahasiswa gitu. Jadi nanti silahkan bisa ikuti programnya. Ya nanti dengan PIC kami juga ada nanti yang akan mensosialisasikan juga di kampus, Prof. Terima kasih. oke. Baiklah, jadi kita tunggu BRI berkampus Ria di UNY. Tentu saja ini kesempatan untuk punya kawan bank itu lebih memudahkan di zaman modern untuk bayar-bayar bagi mahasiswa saya kira. Terima kasih Mas dan mudah-mudahan kita ketemu lagi di lain kesempatan dan insya Allah sehat walafiat untuk panjenengan dan semua kru BRI. Oke. Amin, Prof. Terima kasih, Prof, Terima kasih. kesempatannya. Oke, Sukses Assalamualaikum selalu, warahmatullahi Prof. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.